Halo, saya Gabriel, dan ini adalah video edukasi yang saya buat dalam rangka mencegah diabetes. Istilah diabetes atau DM sudah lama kita kenal, dengan cara-cara seperti mengurangi makanan manis serta melakukan olahraga seperti jogging dianggap cukup untuk mencegah diabetes. Sayangnya, cara-cara tadi masih belum cukup untuk mencegah diabetes. Mari pertama-tama kita pahami bagaimana diabetes bisa terjadi. Tubuh kita memerlukan sumber energi berupa gula. Namun, kita juga memerlukan insulin sehingga gula dapat digunakan oleh sel. Pada kondisi diabetes tipe 2, tubuh tidak lagi merespon terhadap insulin. Akibatnya, terjadi peningkatan gula di dalam darah dan muncullah gejala-gejala seperti berikut. Lapar terus-menerus karena kurangnya gula yang masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Rasa haus akibat kadar gula darah yang tinggi membuat darah menjadi pekat. Penurunan berat badan akibat sel yang kekurangan energi mulai menggunakan cadangan energi lain berupa lemak atau glikogen yang sebelumnya telah disimpan. Dan terakhir, kadar gula darah yang tinggi dapat mempengaruhi komposisi cairan pada lensa mata sehingga pandangan pun tampak kabur. Dalam video ini, kita akan berfokus pada faktor risiko diabetes yang dapat dicegah. Pola makan. Konsumsi makanan tidak sehat seperti junk food dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara tiba-tiba, sehingga pankreas akan bekerja ekstra keras dalam menghasilkan insulin. Jika hal ini sering terjadi, maka sel-sel pada pankreas akan mengalami kerusakan dan menyebabkan diabetes. Akhir-akhir ini, banyak makanan dan minuman manis mengandung kalori yang berlebih. Kalori berlebih akan meningkatkan risiko diabetes dalam jangka panjang. Kelebihan kalori sesungguhnya dapat diatasi dengan melakukan aktivitas fisik, seperti berolahraga. Namun, jika kita kurang berolahraga, maka hal sebaliknya lah yang akan terjadi. Keseimbangan energi akan terganggu dan terjadi penumpukan lemak yang berpotensi menjadi obesitas. Penurunan penggunaan glukosa pada otot sehingga kadar gula darah meningkat dan berkurangnya zat antiinflamasi. Hal-hal di atas ini berisiko menyebabkan penurunan kepekaan terhadap insulin dan mengganggu sistem kontrol gula darah. Obesitas adalah faktor risiko utama dari terjadinya diabetes. Obesitas ditandai dengan indeks massa tubuh yang melebihi 27 serta lingkar pinggang pada wanita lebih dari 80 cm dan 100 cm pada pria. Pada kondisi obesitas, sel-sel lemak di seluruh tubuh akan membesar. Sel lemak yang besar akan sangat rentan dan mudah sekali pecah. Jika sel tersebut pecah, maka akan terjadi penyebaran zat-zat peradangan. Peradangan yang terjadi akan menghambat penggunaan hormon insulin di seluruh tubuh. Selain menyebabkan peradangan, tumpukan lemak yang berlebihan akan mengganggu keseimbangan kadar hormon. Salah satunya adalah hormon penanda rasa kenyang, seperti grelin dan leptin. Akibatnya, kita akan sulit merasa kenyang dan cenderung ingin makan. Selain sulit merasa kenyang, gangguan kadar hormon pada organ pencernaan akan mempercepat pengosongan lambung sehingga kita akan mudah kembali merasa lapar. Gula darah yang tinggi akibat insensitivitas terhadap insulin dapat meningkatkan aktivitas hormon-hormon pada ginjal, seperti SGLT2 yang berperan dalam penyerapan glukosa. Akibatnya, gula darah yang berlebih pada ginjal akan kembali diserap dan menyebabkan gula darah sulit dikendalikan. Kita juga harus waspada terhadap hipertensi. Hipertensi adalah keadaan tekanan darah sistolik dan diastolik melebihi 130/90 mm raksa. Hipertensi akan merusak permukaan pembuluh darah bagian dalam yang disebut endotel. Kerusakan pada lapisan endotel akan menyebabkan peradangan pada pembuluh darah yang mengurangi kepekaan terhadap insulin. Diabetes timbul ketika tubuh tidak lagi mampu mengatur kadar gula darah dengan optimal. Sayangnya, jika sudah terjadi, diabetes tidak dapat disembuhkan. Diabetes yang tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan komplikasi seperti serangan jantung, kebutaan, amputasi, dan masih banyak lagi. Ada banyak cara untuk mencegah diabetes dan mengendalikan faktor-faktor risikonya. Langkah pertama, ukur kebutuhan kalori. Selain saat beraktivitas, kalori juga dibutuhkan di saat kita sedang beristirahat. Kebutuhan kalori ini disebut dengan kebutuhan kalori dasar atau BMR. BMR adalah jumlah energi minimal yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi dengan normal. BMR dapat diperkirakan dengan rumus Harris-Benedict. Sebagai contoh, dengan memasukkan data tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas bagus pada rumus Harris-Benedict, maka kalori yang dibutuhkan adalah sebesar 1987 kalori. Saat ini di internet sudah banyak yang menyediakan BMR kalkulator secara gratis. Langkah kedua, turunkan berat badan. Mengurangi berat badan dapat dilakukan dengan mengurangi 100-200 kalori dari kebutuhan kalori harian. Dengan mengurangi 5% berat badan, kita sudah mengurangi 5% resiko terkena diabetes. Langkah ketiga, diet sehat. Untuk merancang menu diet, kita perlu mengetahui kebutuhan kalori, memilih makanan sehat, dan menentukan komposisinya. Kebutuhan kalori dapat diketahui berdasarkan rumus Harris-Benedict atau BMR kalkulator yang tersedia secara online. Pilihlah makanan sehat seperti sayur dan buah, kaya vitamin dan serat, daging ayam atau ikan yang tinggi akan protein dan rendah lemak, dan beras merah yang tinggi akan karbohidrat kompleks.
Komposisi makanan yang dianjurkan adalah sekitar 50% karbohidrat, 15-25% protein, dan 25-35% lemak. Pada piring makanan, komposisi ini akan terlihat menjadi seperempat sayuran, setengah karbo, dan seperempatnya lagi lauk. Setelah mengetahui itu semua, mari kita rancang menu diet kita sendiri. Jumlah kalori yang diperkirakan adalah 1987 kalori. Jumlah tersebut akan kita bagi menjadi 1 kali snack sore dan 3 kali makan. Maka, dalam satu menu makanan maksimal mengandung 615 kalori. Dengan demikian, menu makanan yang dapat kita rancang adalah sebagai berikut. Semangkuk bubur ayam komplit dengan teh manis untuk sarapan, paket lengkap makan siang berupa nasi merah dengan lauk ayam dan tempe goreng, serta ditambah dengan sayur dan buah. Snack sore berupa secangkir kopi gula aren dilengkapi dengan biskuit. Dan terakhir, menu makan malam berupa sepiring nasi dengan lauk ayam rica-rica dan sayur mayur dilengkapi dengan makanan penutup berupa pai buah. Langkah keempat, aktivitas fisik. Selain mengatur pola makan, olahraga sangat bermanfaat dalam pencegahan diabetes. Olahraga yang dilakukan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, menjaga keseimbangan energi dan mengurangi kalori berlebih. Kedua, membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan penggunaannya pada otot. Yang ketiga, pengeluaran zat antiinflamasi yang disebut dengan interleukin 6 yang berfungsi untuk meredam peradangan dan meningkatkan kepekaan terhadap insulin. Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan stamina dan menambah massa otot. Peningkatan massa otot berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pusat pembakaran gula yang berlebih. Terdapat 2 jenis olahraga yang dianjurkan untuk mencegah diabetes. Yang pertama, latihan aerobik. Latihan aerobik atau kardio bermanfaat untuk menambah stamina, menjaga kesehatan jantung, dan membakar kalori berlebih. Untuk mencegah diabetes, latihan aerobik yang dianjurkan seperti berjalan, berlari, atau bersepeda yang dapat dilakukan sekitar 2 jam setiap minggunya. Yang kedua, latihan kekuatan otot. Latihan kekuatan otot bermanfaat untuk meningkatkan ketahanan fisik dan massa otot. Olahraga untuk melatih kekuatan otot yang dapat dilakukan adalah olahraga kebugaran jasmani seperti push up, pull up, dan sit up, dan latihan fisik seperti mengangkat beban. Latihan kekuatan otot dapat dilakukan selama 20 menit setiap sesinya dan dapat diulangi 4-5 kali setiap minggunya. Langkah kelima, yang terakhir, tidak lupa kita kontrol hipertensi. Jika kita memiliki hipertensi atau curiga mengidap hipertensi, periksakanlah ke dokter, minum obat secara teratur, dan jauhi kebiasaan merokok. Diabetes adalah kondisi yang serius. Namun, dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat, diabetes dapat dicegah.